Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu baik-baik saja. Oke, melanjutkan pelajaran berikutnya. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Sebelum lebih jauh tentang itu, yang pertama kita harus tahu dulu nih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup kalau di buku kalian itu hanya ada 6. Namun sebenarnya itu ada beberapa jenis atau beberapa macam. Oke, yang pertama ciri-cirinya adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak, baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Gimana sih hewan kalau bergerak? Ya kalau dia lari kan, ngapain lah. Manusia juga sama. Tapi bagaimana kalau misalkan dia tumbuhan? Tumbuhan bergerak itu ada macam-macam gerak tumbuhan. Contoh yang bisa kita lihat adalah petai Cina. Jadi kalau kalian pernah lihat petai Cina, dia akan daunnya akan menutup pada saat sore hari, kemudian pada saat pagi hari daunnya akan membuka. Atau bisa juga yang berikutnya adalah putri malu, yang ketika kita sentuh itu dia akan menutup daunnya. Yang kedua, itu ciri-cirinya adalah bernafas. Jadi baik itu ya, setiap makhluk itu pasti bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi bernafas ini sebenarnya berfungsi untuk menyerap atau mengikat oksigen yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan untuk tubuh kita. Nah, kalau misalkan kita kekurangan oksigen atau tidak bernafas, ya tentunya akan sulit karena tubuh tidak akan bisa untuk mengedarkan sari-sari makanan yang sudah dicerna. Kemudian yang ketiga itu adalah memerlukan nutrisi, makanan, minuman, serta beberapa zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Untuk memperoleh energi. Tentunya dengan makan makanan yang bergizi, kemudian minum yang cukup, itu akan membantu tubuh kita untuk selalu sehat dan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi inti dari memerlukan nutrisi ini itu sebenarnya yang paling penting itu adalah agar memperoleh energi. Selanjutnya itu adalah berkembang biak. Ya, kita tahu tuh ya. Jadi kalau makhluk hidup tidak berkembang biak, itu yang terjadi bisa seperti misalkan yang sekarang hewan-hewan udah pada mau punah tuh, karena keterbatasan dia untuk berkembang biak, atau disebut juga bereproduksi, menghasilkan keturunan. Jadi kalau dia tidak menghasilkan keturunan, maka yang terjadi adalah kepunahan. Ya, kepunahan juga disebabkan oleh tidak dapat berkembang biaknya suatu makhluk hidup selain dinosaurus yang diakibatkan oleh bencana alam. Berikutnya itu adalah tumbuh dan berkembang. Kalian harus bisa membedakan apa itu tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh, ya seperti kalian waktu masih dulu lahir, mungkin kalian nggak ingat ya, lahir tidak langsung serta-merta seperti sekarang ini. Jadi ada tahapannya. Jadi dari bayi dulu, kemudian balita, kemudian sampai saat ini. Atau pada tumbuhan dari biji dulu, kemudian ada kecambahnya, kemudian tumbuh akar, tumbuh batang, daun, dan sebagainya. Berbeda dengan berkembang. Contohnya misalkan gini, ketika dia sudah bertambah ukuran, itu tumbuh, maka ada beberapa perkembangan-perkembangan yang terjadi. Misalkan pada manusia, jadi misalkan dia mengalami akil balik atau disebut juga sebagai remaja lah ya, kalau misalkan pada manusia. Kalau misalkan pada tumbuhan, ya misalkan dia ciri-ciri dia sudah berkembang, ya bisa bertambah besar, kemudian bisa banyak ranting, kemudian yang paling terlihat adalah sudah terdapatnya buah. Kalau pada tumbuhan berbuah atau bunga. Oke.
Ciri-ciri berikutnya itu adalah peka terhadap rangsang. Tadi udah dijelaskan di sini bergerak, salah satunya adalah putri malu. Jadi kalau dia ketika diberi rangsangan terus dia peka, berarti dia makhluk hidup. Beda kalau dia yang tidak peka-peka, ya berarti kesimpulannya dia bukan makhluk hidup. Gitu. Nah, peka terhadap rangsang ini juga dilakukan oleh manusia. Misalkan ketika kalian dicubit, pasti refleks kalian apakah mengeluarkan sebuah kata-kata mutiara atau langsung melakukan suatu reaksi berupa ya tindakan fisik, berupa misalkan langsung mukul atau nyubit balik dan sebagainya. Atau misalkan ketika di mobil di malam hari tiba-tiba ada cahaya lampu yang menyilaukan, tentunya kalian tidak akan bertahan dengan keadaan mata kalian melotot ke depan. Pasti kalian akan berusaha untuk menutup kelopak mata kalian ataupun menutupi mata kalian menggunakan tangan kalian. Itu adalah contoh peka terhadap rangsangan. Kemudian ada mengeluarkan zat sisa. Ini adalah zat sisa. Kenapa dikeluarkan? Ya karena dia kalau tidak dikeluarkan akan bersifat racun. Contohnya apa? Keringat. Kemudian urin atau air kencing kalian, feses atau yang kalian lakukan disebut buang air besar. Kemudian bisa juga di sini bernafas tadi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu juga sebuah zat sisa. Jadi kalau misalkan itu semua ditimbun di dalam tubuh, bukannya bermanfaat, akan meracuni dan bisa merusak tubuh. Lanjut, yang terakhir itu adalah mampu beradaptasi. Jadi kalau beradaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Contoh yang paling simpel, ketika kita berada di ruang AC, terus tiba-tiba kita keluar, atau kita berada di mall, tiba-tiba keluar akan terasa hangat. Nah, itu dia tubuh kita sedang beradaptasi dengan cuaca atau temperatur sekitar kita. Kalau tidak beradaptasi, maka tubuh kita ya seperti gelas yang tadinya dikasih air panas, kemudian tiba-tiba dikasih air dingin, ya pecah gitu loh. Tapi tubuh kita mampu beradaptasi dengan baik. Kalau pada hewan, ya contohnya pada unta. Unta mempunyai punuk yang digunakan untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Begitupun dengan kaktus. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu pengertiannya adalah suatu pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan ciri-ciri yang berlaku. Seperti itu. Jadi, untuk klasifikasi makhluk hidup ini, itu merupakan cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Jadi, tidak cuma manusia yang punya nama, ternyata makhluk hidup lain juga punya nama. Nah, namanya ini berdasarkan nama Latin, berdasarkan spesies masing-masing. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut taksonomi. Itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, klasifikasi ini atau taksonomi ini pertama kali dicetuskan oleh Carl von Linné atau disebut yang lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Dia hidup pada tahun 1708 hingga 1778. Ya, dikurang aja berarti umurnya 70 tahun. Ya gimana sih ini mukanya? Seperti ini. Ya, ini gambarannya ketika udah dikasih warna. Tujuannya, segala sesuatu pasti memiliki tujuan. Yang pertama, tentunya untuk memudahkan dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Jadi lebih memudahkan kita untuk, oh nih makhluk hidup itu spesiesnya ini loh, sejenis dengan ini. Misalkan kayak kucing-kucingan ya, berarti ada kucing beneran tuh yang sering kita lihat di rumah kita. Kemudian juga seperti jaguar, itu juga termasuk satu spesies atau satu keluarga, bukan satu spesies. Masih dalam keluarga kucing. Karena memiliki beberapa ciri-ciri tentunya. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi yang seperti tadi saya bilang, antara cheetah dengan jaguar dengan kucing, seperti apa sih kekerabatannya? Apakah dia dekat, apakah enggak gitu. Terakhir, yang ketiga itu adalah mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Jadi kita bisa menentukan apakah dia binatang buas, apakah
tidak, pemakan hewan itu termasuk pemakan tumbuhan atau pemakan daging atau segalanya. Jadi kita bisa mengklasifikasi atau bisa mengetahui kira-kira dia bermanfaat nggak sih, ada nggak sih manfaatnya buat manusia. Jadi itu adalah tujuan dilakukan klasifikasi makhluk hidup. Soalnya ternyata masih ada lagi yang amat adalah mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Selanjutnya yang kita bahas adalah sebenarnya ada beberapa kingdom ya. Jadi ada 2 kingdom, ada 3 kingdom, sampai mungkin yang terakhir ada 7 kingdom. Nah, cuman pada saat ini yang kita pelajari di kelas 7 untuk tingkatan SMP, kita hanya mempelajari sistem klasifikasi 5 kingdom kerajaan. Jadi pencetusnya itu adalah si Robert Whittaker, ya, seorang ahli biologi tentunya, bukan ahli yang lain. Jadi karena ini ruang lingkupnya masih biologi, kemarin fisika bab 1 sekarang biologi, nah, dia ahli biologi dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Nah, kingdom ini ada 5, meliputi yang pertama Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Mungkin yang sering kita lihat itu Animalia itu hewan-hewanan, Plantae atau Plantae itu tumbuhan, Fungi itu jamur, Protista dan Monera itu sulit untuk kita amati secara langsung karena dia adalah makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Kita harus memerlukan bantuan mikroskop untuk bisa mengamati kedua makhluk hidup ini. Ini contohnya, jadi ini fungi, ini Monera kecil-kecil, Animalia hewan-hewan, Plantae dan Protista. Oke. Jadi udah dibahas ya. Jadi ada Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya sampai ke kingdom Monera terlebih dahulu. Sebelum nanti kita bahas lagi untuk lebih lanjut lagi ya. Jadi kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri khas dari kingdom Monera adalah selnya yang tidak memiliki membran inti atau disebut organisme prokariotik. Lawannya, jika dia memiliki membran inti itu disebut eukariotik. Contohnya adalah bakteri. Nah, ini bentuknya ada yang berbentuk batang, bulat, spiral, dan koma. Dia ada yang bersifat aerob dan anaerob. Jadi yang ini adalah yang bersifat aerob dan anaerob. Itu yang bisa mengolah makanan sendiri atau bisa memproduksi makanan sendiri ataupun tidak. Yang kedua adalah jenis-jenis pada ganggang hijau dan ganggang biru. Dia mempunyai klorofil, uniseluler ataupun multiseluler. Jadi kalau bakteri tadi bersifat uniseluler, jadi selnya sel tunggal, hanya ada satu sel saja. Bersifat tunggal ataupun berkoloni, jadi ada yang jomblo ataupun berkolaborasi untuk suatu koloni. Nah, kalau di ganggang biru ada yang selnya satu, ada selnya banyak. Lanjut, pada kingdom bakteri ini ada yang menguntungkan ternyata. Sekarang yang Monera kita bahas sama bakteri terlebih dahulu ya. Jadi bakteri ini ada yang menguntungkan bagi manusia seperti Clostridium pasteur-rianum dan Acinetobacter corococcum mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Jadi bakteri ini ada di dalam tanah tentunya. Yang kedua adalah Rhizobium radicicola, terdapat pada bintil akar kacang yang dapat menyuburkan tanah. Jadi kacang-kacangan itu juga dia punya bakteri yang berfungsi untuk menyuburkan tanah juga. Kemudian ada Lactobacillus bulgaricus atau bulgari, bakteri yang digunakan untuk pembuatan yogurt. Jadi yogurt yang kalian makan itu sebenarnya berisi bakteri. Jadi pembuatannya itu susu dicampur dengan bakteri, kemudian bakteri itu berkembang biak menjadi banyak dan akan memenuhi ya disebut sebagai larutan yogurt itu. Nah, ada juga yang merugikan manusia seperti diantaranya yang pertama Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tipes. Jadi kalau kalian pernah merasakan sakit tipes, berarti ada bakteri yang ada di tubuh kalian. Bagi yang belum, ya semoga aja jangan lah.
Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, ini penyebab penyakit TBC, ini penyakit paru-paru yang sangat berbahaya. Kemudian ada Clostridium tetani, ini penyebab penyakit tetanus. Kalau kalian biasanya terluka akibat menginjak benda yang sudah karatan, paku berkarat, biasanya ada bakteri ini, Clostridium tetani. Lanjut. Nah, pada Cyanobacteria itu, ini tadi ada berbentuk Coccus, Bacillus, batang, kemudian ada berbentuk spirosit. Jadi ada yang ini bentuk-bentuk pada Monera untuk jenis bakteri. Ini contohnya ada yang berbentuk diplo, dia berpasangan. Strepto, dia ada 4 atau lebih. Kemudian ada Staphylo, itu bentuk satu koloni. Kemudian untuk Rexec bakteri atau Bacillus Rexec, jadi berbentuk Coccobacilli, berbentuk oval. Kemudian ada Strepto, batang. Kemudian ada ada Mycobacteria, jadi bentuk satu koloni. Ini Vibrio, curved, jadi melengkung, batang melengkung. Ada yang Spirilla itu bentuk kayak spiral. Ada Spiroset, berbentuk seperti spiral juga, cuma lebih agak panjang. Ini bentuk lainnya, ini adalah bentuk-bentuknya ya. Jadi ada yang berbentuk rod seperti batang atau gelonggong, bentuk seperti batang, ada yang curve, ada yang melengkung, ada yang bentuk lainnya. Helicobacter itu bentuk seperti helix. Ada Corynebacterium berbentuk seperti klub, jadi kayak seperti gumpalan-gumpalan gitu. Kemudian ada Streptomyces berbentuk filamen atau benang-benang. Nah, sekarang masuk ke bakteri bukan bakteri ya, Kingdom Monera, cuman untuk jenis yang ganggang atau Cyanophyta. Nah, Cyanophyta ini tadi sudah dijelasin ya, bahwa dia bersifat uniseluler atau bersel tunggal, dan juga multiseluler atau bersel ganda ataupun banyak. Kemudian hidup secara berkoloni ataupun secara tunggal. Memiliki pigmen warna biru hijau, karena tadi kita sebut sebagai ganggang biru hijau. Pigmen itu warnanya, jadi warnanya ini berbentuk berwarna biru dan juga berwarna hijau. Nah, dia memiliki klorofil. Kalau dia memiliki klorofil, berarti dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, contohnya itu adalah Anabaena cicadae, itu bersimbiosis pada akar pakis haji. Dia bersimbiosis, bisa bersimbiosis mutualisme, saling menguntungkan dengan pakis haji. Anabaena azolla itu bersimbiosis di akar paku air Azolla pinnata sehingga dapat menyuburkan perairan. Jadi kalau ada tumbuhan-tumbuhan di air, ada bakteri atau ada ganggang, atau yang sering misalkan kita lihat kok airnya warnanya hijau atau berwarna biru, itu karena adanya ganggang ya. Itu juga berfungsi untuk menyuburkan perairan. Kemudian ada Spirulina maxima, dimanfaatkan sebagai sumber makanan berprotein tinggi atau disebut sebagai protein sel tunggal. Ini bisa dikonsumsi oleh manusia, tentunya dengan kadar yang sudah direkomendasikan oleh dokter dengan kadar yang normal, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Kemudian ada Oscillatoria, merupakan ganggang biru yang berbentuk filamen atau berbentuk benang. Kemudian ada Gleocapsa, ganggang biru bersel tunggal yang dapat memfiksasi nitrogen bebas di udara. Fiksasi itu adalah suatu pengikatan zat tertentu oleh organisme tertentu. Jadi di sini artinya si Gleocapsa ini menarik nitrogen yang ada di udara. Kalau dia di tanah ya berarti akan digunakan untuk menyuburkan tanah nitrogennya. Itu. Nah, ini contohnya ada Coccus, ada Gleocapsa, tadi ada Oscillatoria, Polypotrix,
Merismopedia, dan Cleotricia. Ini bentuk-bentuknya setelah diamati menggunakan mikroskop. Ya, sekian presentasi atau penjelasan tentang monera kali ini. Silakan dicatat. Kemudian nanti ada tugas yang menanti, silakan dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan saja melalui WhatsApp.